Oke. Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Nama Tuhan dari tempat kediaman Pak Pendeta Evangelis Joksen Pardosi STH di Jalan Gambang 5. Ya, kita memancarkan ibadah kita pada hari ini, ibadah keluarga kita, Gereja Injil Karunia, dan semuanya sehat ya. Amin. Haleluya. Tuhan penuh sukacita. Amin. 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 Luar biasa. Inilah ibadah keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan sekali dalam sebulan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita dari rumah jemaat yang satu kemudian ke jemaat yang berikutnya dan seterusnya, dan kita berharap sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, kita akan selalu bersukacita di dalam persekutuan kita. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita saat ini berada di Depok. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Dan juga bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena keluarga Bapak Pardosi di sini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Diberikan kesehatan yang baik Amin. dan juga segala apa yang dibutuhkan semuanya dicukupi oleh Tuhan. Amin. Lebih daripada cukup. Amin. Demikian juga berterima kasih untuk saudara-saudara kita yang datang dari Tanjung Priuk ya. Terima kasih. Ya, luar biasa semangatnya ya. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi sudah kita menyanyi memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saat ini saya akan memimpin penyampaian firman Tuhan. Dan untuk itu kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus jika pada hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan berkumpul sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat kudus ya Bapa dari Gereja Injil Karunia dalam pertemuan ibadah kami bersama ya Tuhan. Engkau sudah menolong kami semuanya. Dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kepada kami pribadi lepas pribadi dan juga keluarga per keluarga. Ada kerelaan hati yang digerakkan oleh kasih Tuhan untuk kami datang dari tempat kami masing-masing. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami dipertemukan di rumah keluarga Bapak Pardosi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kami tidak akan melewatkan jam waktu yang ada di depan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, di mana Engkau telah mengaruniakan kurban yang sempurna ya Tuhan. Kurban yang sempurna bagi kami, yaitu tubuh daripada Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, yang telah Engkau persembahkan di Bukit Kalvari menjadi korban tebusan bagi kami, korban yang sempurna untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki berita yang sungguh luar biasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan terima kasih atas kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di siang hari ini yang sangat luar biasa memberkati kita. Ya, kita akan buka Alkitab kita dari Efesus pasal 5 dulu ya. Efesus pasal 5. Kita akan membaca bersama-sama dari Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama, dan kita baca ayat pertama dan yang kedua ya. Di situ dikatakan judul perikopnya di situ dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita baca dari ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekali lagi kita baca dan ayatnya yang kedua, 3, 2, 1. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah sukacita kita bersama bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak domba Allah telah dikorbankan menjadi korban yang sempurna bagi kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Kita bisa hidup mengasihi sesama saudara seiman kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena korban yang dipersembahkan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita lagi untuk membuka Alkitab firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Ya, Ibrani 10 ayat 10. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita lihat bersama. Ya, Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Ya, bisa kita baca mulai dari ayat 8. Ya, saya akan membaca untuk kita semua. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Kepada apa? Korban apa ini? Korban bakaran, korban hewan, tidak berkenan Tuhan di situ. Kenapa? Karena memang tidak mungkin ya hewan bisa menebus dosa manusia. Ya, harus korban nyawa manusia lah yang menjadi korban bagi manusia supaya seimbang, kan? Itu pun tidak bisa sesama manusia yang berdosa untuk bisa menjadi tebusan bagi orang yang berdosa. Harus yang bersih bisa menggantikan yang berdosa, barulah bisa yang berdosa itu menjadi suci. Ya, sama seperti misalnya nih, kalau kita mencuci alat-alat dapur, piring dan sebagainya, harus air apa? Harus air bersih. Tidak mungkin air yang kotor, ya kan? Jadi tidak bisa yang bercacat, menggantikan yang bercacat atau membersihkan yang bercacat. Makanya dikatakan di ayat 8 itu, di atas ia berkata apa? Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, ya, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kenapa? Karena korban yang dipersembahkan menurut hukum Taurat itu adalah korban hewan, ya, di perjanjian lama oleh para imam orang Israel, ya. Sehingga dikatakan bahwa bukan itu maksudnya Tuhan. Lalu apa itu artinya? Itu adalah simbolik, ya, gambar, ya, simbol, lambang daripada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi wujudnya adalah siapa? Yesus Kristus. Itu adalah wujud daripada lambang-lambang korban-korban yang dipersembahkan di perjanjian lama itu, ya. Tetapi Allah bukan berarti ya menyatakan bahwa apa yang dikorbankan melalui hewan yang dilakukan oleh para imam dulu di perjanjian lama itu adalah maksud Allah yang sesungguhnya atau yang merupakan wujud nyata daripada maksud dan tujuan Allah di dalam pengampunan dosa itu. Tetapi apa? Ya, 9 dikatakan. Dan kemudian katanya apa? Sungguh aku datang. Siapa yang datang? Yesus yang datang. Amin. Yesus datang. Aku datang untuk apa? Melakukan kehendakmu. Wow, luar biasa. Amin. Kenapa? Karena tidak ada manusia satupun yang bisa melakukan kehendak Allah. Ada nggak manusia yang bisa melakukan kehendak Allah? Ada, tetapi tidak sempurna. Dan itu sama saja tidak. Ya, karena bagi Allah, ya, bagi Tuhan tidak ada setengah-setengah. Tidak ada 80%, 90%, begitu ya. Ya, di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan apa? Jika kamu menuruti seluruh perintah Tuhan tapi mengabaikan satu bagian saja daripadanya, kamu bersalah terhadap apa? Seluruhnya. Jadi Tuhan itu tidak bisa main-main. Bagi Tuhan itu tidak bisa main-main, betul?
tidak bisa asal-asalan gitu, ya kan? Ketika Tuhan memperkenankan persembahan korban domba di zaman perjanjian lama, itu harus domba yang bagaimana? Domba yang tidak bercacat. Iya, domba yang benar-benar itu adalah sempurna. Tetapi tadi dikatakan, walaupun itu sempurna, domba, sapi dan sebagainya, bukan itu maksudnya Tuhan. Ya kan? Tapi maksudnya Tuhan adalah untuk diimani dan dipercayai, untuk diterima oleh umat manusia adalah apa? Kita lihat ya. Di sini dikatakan, ya, ayat 9 dikatakan, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama dihapuskan. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Yang pertama ya aturan korban menurut hukum Taurat itu udah dihapuskan. Terus gantinya apa? Ya, supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua itu apa? Korban daripada Yesus Kristus. Itu yang ditegakkan sekarang. Itu yang diberitakan sekarang. Amin. Nah, itu yang harus disaksikan sekarang. Nah, ayat 10. Dan inilah yang kita lihat luar biasanya. Ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah, kehendak Tuhan, ya yang mana? Kehendak Tuhan dengan korban Yesus Kristus, kita apa? Telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk berapa lama? Selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Amin. Selesai. Amin, saudara-saudara. Ini yang harus diberitakan sekarang, bukan yang lain. Amin. Jangan kembali lagi ke mana? Kembali lagi ke belakang. Kita harus maju ke mana? Ke depan. Apa yang ke depan? Yang ke depan adalah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus, bahwa kita ini sudah dipersiapkan untuk menerima semua kemuliaan surgawi. Dan sekali lagi, dipersiapkan untuk menerima kemuliaan Tuhan yang surgawi. Ya, nah baik, saya akan mengajak kita untuk melihat lagi dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5, ya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16, mulai dari ayat 16 kita baca, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai kita baca, ya, sampai ayatnya yang ke-21. Ya, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya lagi demikian. Perhatikan baik-baik di sini, luar biasa, ya. Pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Berdasarkan apa? Kristus dinilai atau dikenal sebagai manusia berdasarkan ukuran hukum Taurat. Bagaimana ukuran hukum Taurat? Itu berkaitan dengan manusia insani, ya, manusia jasmani, manusia lahiriah, ya kan, penyucian yang bersifat bagian luar, ya, bukan penyucian bagian dalam, ya, yaitu hati nurani. Korban Yesus Kristuslah yang menyucikan hati nurani manusia. Amin. Karena itu adalah kebenaran Allah. Nah, sekarang kalau begitu ayat 17 dikatakan, jadi belum selesai tadi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya Bapak Ibu Saudara, ini sudah berapa tingkat nih pemahaman ini? Ini sudah naik kemana nih pemahaman kita? Tadi dari korban hewan, korban domba, kemudian meningkat lagi kepada korban Yesus Kristus, diri pribadi daripada Yesus Kristus yang merupakan wujud atau hakikatnya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu Yesus naik ke surga, kemudian dia memperlihatkan lagi suatu kebenaran yang baru bagi kita. Amin. Nah, ini menilai Kristus tidak lagi berdasarkan manusia, ukuran manusia. Wow, lalu berdasarkan menurut ukuran apa sekarang kita menilai Kristus? Menurut ukuran manusia baru, ya. Seperti apa itu? Oke, kita lihat. Di ayatnya ke-18. Mari. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang lagi. Yang mana ini yang baru yang sudah datang? Ya, apakah yang baru yang dimaksud sudah datang ini adalah wujud daripada kelahiran daripada Yesus Kristus secara manusia? Bukan itu lagi, saudara-saudara.
Ada suatu rencana rahasia Allah yang dibukakan kepada kita sesudah ia naik ke surga. Yaitu rencana Allah bagaimana Allah menyatakan, memberitakan Injil kasih karunia Allah untuk menyelamatkan semua orang tanpa perbedaan. Dan itu adalah keselamatan berdasarkan kasih karunia. Amin. Keselamatan berdasarkan kasih karunia, yaitu atas dasar iman kepada korban penebusan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak belajar bahwa kalau berbicara tentang orang Israel, mereka itu memperoleh suatu janji keselamatan kepada nenek moyang mereka. Ya, tetapi kepada kita, keselamatan itu adalah berdasarkan anugerah Allah atas pengorbanan daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai korban yang sempurna. Makanya tadi dikatakan di Ibrani 10 ayat 10, karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang di dalam kehendak Allah, di mana kita sebagai ciptaan baru, ya dikatakan di ayat 18, dan semuanya ini dari siapa? Dari Allah, dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Amin. Korban mana yang mendamaikan Allah dengan manusia? Bisakah dengan korban yang kita persembahkan? Tidak bisa. Karena korban yang kita persembahkan itu bercacat. Ya, harus korban yang dipersembahkan oleh Allah sendiri, yaitu dirinya sendiri. Amin. Iya, saudara-saudara. Dan dirinya sendirilah adalah merupakan suatu persembahan yang sempurna dan dikatakan tadi yang harum bagi Allah, ya, bagi Allah Bapa. Karena apa? Karena Yesus Kristus melakukan seluruh kehendak Allah dan itu memuaskan hati Allah. Memuaskan hati Allah Bapa. Dia puas, ya. Allah Bapa dipuaskan dengan korban Yesus Kristus. Nah, disitulah kita berada dan itu adalah menjadi dasar bagi kita untuk melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Amin. Nah, maka dikatakan di situ di ayatnya yang ke-18 tadi, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Jadi pelayanan kita apa namanya? Bapak Ibu sekalian, pelayanan kita disebut adalah pelayanan pendamaian, bukan pelayanan keributan. Amin. Bukan pelayanan kekacauan, ya, bukan pelayanan kebencian, ya, bukan pelayanan perlawanan, tetapi ini adalah pelayanan pendamaian. Amin. Pendamaian yang bagaimana maksudnya? Kita lihat di ayatnya yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Wow, luar biasa saudara-saudara. Berapa banyak orang yang menyakiti hati Tuhan di dunia ini. Berapa banyak orang yang melakukan pembunuhan. Berapa banyak orang yang melakukan korupsi. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan yang yang keji. Berapa banyak di dunia ini saudara-saudara. Wah, tidak terhitung. Tetapi Allah mengatakan apa? Yuk, berdamai dengan aku. Amin. Saudara, dari mana kita lihat contoh dilakukan oleh Allah benar-benar apa yang difirmankannya bahwa memang dia berdamai dengan orang yang jahat? Dari mana kita tahu? Dari Saulus. Amin. Saulus siapa? Dia adalah seorang pembunuh, tapi Tuhan katakan apa? Ayo, berdamai dengan aku. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau bukan karena hati Allah sudah dipuaskan oleh korban Kristus, tidak mungkin dia melakukan itu. Pasti dia akan menghukum. Kalau kamu tidak taat, kamu akan mati. Kalau kamu tidak melakukan perintah Allah, kamu akan dihukum. Kan begitu, saudara-saudara. Ya, itu perintah Allah kepada manusia. Tetapi karena sudah dipuaskan hati Allah Bapa dengan korban Yesus Kristus yang sempurna, sekarang Allah Bapa mengatakan, yuk, mari berdamai dengan aku. Amin. Bagaimana caranya berdamai tadi dikatakan? Ya, apa dikatakan tadi? Dengan tidak apa? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kita ini banyak pelanggaran, banyak perbuatan yang salah? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tidak ada manusia yang bisa mengatakan, oh saya adalah orang baik, saya tidak perlu darah Kristus. Tidak bisa. Seberapa baik? Ya. Saya adalah orang yang saleh, saya tidak membutuhkan Yesus juru selamat. Oh ya? Tidak bisa. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Tapi kalau ditanya, kamu saleh hidupnya? Iya. Kamu orang berdosa? Iya. Lah, katanya saleh hidupnya, tetapi tetap aja orang berdosa. Iya kan? Tetapi di dalam Kristus kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam diam saja, ya, di dalam diam saja kita memperoleh anugerah Allah hanya melalui iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wah, luar biasa. Kita dibimbing, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat bahwa orang yang percaya pada kasih karunia Allah adalah orang yang paling berpeluang dan berpotensi untuk menjadi rendah hati, menjadi tidak sombong. Amin. Seperti siapa? Rasul Paulus. Amin. Saudara-saudara, banyak dia dihina oleh orang-orang yang tidak percaya. Dia banyak menderita karena memberitakan bahwa semua dosanya sudah diampuni. Ya, dari banyak misalnya Paulus misalnya memberitakan, hey, kamu adalah orang jahat, hey, kamu adalah orang pembunuh, hey, kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, hey, kamu adalah ini, kamu adalah itu, kamu adalah jahat dan sebagainya. Tidak, bukan itu yang diberitakan. Yang diberitakan adalah apa? Percayalah semua dosamu sudah diampuni Tuhan. Amin. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahanmu. Seberapa banyak pun yang kau lakukan kesalahan, itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena itu, hargailah apa yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Cara menghargainya bagaimana? Percaya bahwa keselamatan sudah pasti. Amin. Amin. Bagaimana kita menghargai korban Yesus? Dengan mengatakan bahwa saya untuk diselamatkan ke surga harus dengan berbuat baik. Itu bukan menghargai namanya. Ya. Bagaimana kita katakan bahwa kita menghargai Yesus Kristus, sedangkan kita berpikir bahwa harus dengan usaha kita baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu namanya tidak menghargai. Menghargai korban Yesus Kristus adalah percaya bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Iya, saudara-saudara, itulah yang berkenan di hati Allah. Itulah yang berkenan di hati Bapa di surga. Makanya Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke-19 bagian terakhir, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada siapa? Kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Orang-orang bangsa-bangsa lain yang dulu kamu tidak dianggap, kamu bukan siapa-siapa, kamu tanpa Kristus, kamu tanpa perjanjian, kamu tanpa Allah, tanpa pengharapan. Sekarang berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan usaha terus, usahamu itu tidak akan bisa pernah sampai. Tuhan sudah tahu ukuranmu, amin. Dan ukuran kita adalah ukuran Kristus. Ya. Dan Kristus berkata apa? Sudah selesai. Amin. Disinilah kita berdiri. Di dalam kebenaran itulah kita berdiri. Di dalam kebenaran korban berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Bahwa kita sudah dikuduskan. Sudah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak selalu melihat diri kita lagi orang yang terhukum. Kita tidak melihat lagi diri kita ada orang yang terkutuk. Kita tidak melihat lagi diri kita ada orang asing. Orang aneh. Orang yang jauh dari Tuhan. Tidak. Kita adalah orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Dan perasaan ini dan pemahaman ini harus selalu ada di dalam diri kita. Apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Kenapa bisa punya perasaan seperti itu? Karena dikatakan apa? Supaya kamu menaruh pikiran Kristus dan perasaan yang terdapat pada Kristus dalam dirimu. Ya. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita mengutamakan kebenarannya lebih daripada apapun. Ini yang sangat luar biasa. Mengapa kita berkumpul saat ini pada siang hari ini dari tempat yang berbeda kita datang di sini. Ya, maka itulah Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Siapa dia maksudnya? Yesus Kristus tidak mengenal dosa, tidak melakukan dosa, tidak punya keinginan untuk melakukan dosa, dan dia tidak pernah berbuat dosa. Dijadikan dosa
Karena siapa? Karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Di dalam siapa? Di dalam, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus tidak mungkin bisa jadi benar di hadapan Allah. Caranya bagaimana? Ya, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah Bapa sudah menetapkan bahwa di dalam Kristuslah orang bisa dibenarkan. Dan manusia tidak mungkin bisa merubah ketetapan itu, bukan? Dan kita bersyukur kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan. Nah, maka sebagai kesimpulannya kita lihat adalah di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8, 9, 10. Roma pasal 5 ayat 8, 9, 10. Inilah kesimpulan daripada korban yang sempurna, ya, yaitu korban Yesus Kristus menjadi korban yang harum bagi Allah, dan juga korban yang harum bagi kita dan bagi semua orang yang percaya. Harum kan? Amin. Harum artinya apa? Menyenangkan. Amin. Sukacita. Ketika kita berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus, kita harus bersukacita. Ya. Kenapa? Karena Roma 5 ayat 9, 8, 9, 10 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sama-sama kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan? Dulu. Jangan sekarang terus masih berdosa. Jadi apa artinya korban Kristus sudah menyempurnakan kita kalau kita masih tetap mengatakan saya adalah orang berdosa? Tahukah Bapak Ibu sekalian, orang berdosa itu tempatnya di mana? Iya, sudah tahu tapi masih mau di situ. Ya kan? Udah dikasih yang paling enak tapi masih memilih masih memilih kawat duri. Kawat duri lagi. Apa namanya? Maksudnya yang berduri, ya kan? Jalan yang berduri. Kan sakit kan? Udah sakit nggak nyampe lagi sampai tujuannya. Ya kan? Ibaratnya ini adalah orang sedang berjalan membawa kendaraan di jalan tol. Cepat kan? Cepat. Tapi masih ada orang, enggak, naik sepeda aja. Kapan nyampenya? Iya kan? Perjalanannya 200 km. Bapak Ibu sekalian, ke surga itu harus ada yang memang benar sudah berasal dari sana, baru bisa menjadi juru selamat. Amin. Yang kalau belum pernah dari sana, tahu dari mana loh? Kan begitu. Makanya orang bilang, pasti masuk surga Pak Fardosi. Dari mana? Memang Bapak sudah pernah dari surga? Iya kan? Oh iya. Juru selamat saya yang sudah pernah dari surga. Amin. Dan saya percaya kepada Dia. Amin. Nah, itu yang luar biasa. Saya percaya kepada Dia. Bukan saya sudah kumpulkan bekal saya. Loh, memang bekalnya berapa banyak, Pak? Memang sampai di sana. Ya, kalau meninggal dunia memang bawa, Pak, bekalnya. Tidak bisa kan? Nah, bekal kita hanya satu. Dikatakan apa? Sebab kita telah dibenarkan, ayat 9. Dikatakan apa? Jadi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari kematian. Pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Berapa banyak orang yang saleh di dunia ini tapi masih mudah-mudahan. Kalau itu aku nggak ikutan, saya tidak mau ikut. Ya kan, saya mau yang pasti karena iman. Amin. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara. Nah, ayat 10. Ya, kita baca 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru didamaikan oleh Allah, oleh apa? Oleh kematian anaknya, lebih-lebih karena kita sekarang telah didamaikan, kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran itu pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Beriman itu pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Damai sejahtera itu, sukacita itu mudah-mudahan atau pasti? Pasti. Semuanya di dalam kepastian Bapak Ibu Saudara. Kalau di dunia ini, ya, usaha kita di dunia ini serba tidak pasti. Iya kan? Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Kenapa? Karena tidak ada. Dikatakan bahwa usaha manusia itu adalah merupakan suatu kepastian. Tidak. Hanya usaha Kristus yang merupakan suatu kepastian. Amin. Maka kita harus bersyukur kita sudah berada di posisi itu. Sampaikan kepada semua orang berita akan kurban Yesus Kristus yang sempurna. Amin. Karena bukan diri kita yang kita beritakan, tetapi pekerjaan Allah
yang sempurna. Amin. Jangan terlalu banyak menceritakan dirimu kepada dunia ini. Ya, karena apa? Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh dunia. Yang dibutuhkan oleh dunia saat ini adalah apa yang dilakukan oleh Allah yang sempurna dan yang membawa sukacita, damai sejahtera. Pasti diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita kami di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, selalu ada momen yang tepat yang Tuhan buat bagi kami untuk berkumpul bersama, dan selalu Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dan yang kami doakan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan diberkati keluarga Pak Pardosi di tempat ini, dan semua keluarga orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayamu, bersukacita, beria-ria, dan bergembira kami Tuhan, karena kami tahu bahwa keselamatan hidup yang kekal telah Tuhan anugerahkan bagi kami, dan ini akan kami beritakan sebagai kesaksian yang hidup dan yang pasti bagi semua orang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Pardosi untuk membawa kita di acara kita yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih.